Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di mana saja Anda berada di seluruh tanah Papua, maupun kaum-kaum orang saleh di seluruh dunia, Indonesia dan berbagai tempat di seluruh dunia. Ya, kali ini saya hadir lagi untuk menyampaikan kabar berita Sion, berita aktual, berita baru, yaitu pada saat ini, yaitu berhubungan dengan di mana tanggal 23 September, tanggal 18 sampai dengan 23 September, 23 Desember itu adalah hari di mana pemindahan roh putra-putra Yahweh, YHWH, yang ada di seluruh dunia. Roh mereka itu diangkat lalu dipindahkan ke dalam kursi-kursi pemerintahan kerajaan Tuba Masyah. Haleluya. Jadi dengan demikian saya mengharapkan Anda dapat ikuti channel saya dari awal hingga akhir, karena di dalamnya itu tanggal 18 hari ini itu Bapak memberitahukan tentang berita tentang masalah tuntutan 12 rasul dan orang Israel pada saat itu sebelum Yesua terangkat. Mereka minta supaya Israel harus dimerdekakan dulu atau kerajaan Israel dipulihkan dulu. Itu menjadi masalah, dan masalah hari ini sudah diselesaikan. Dan yang kedua adalah masalah di mana orang Papua hari ini bahwa mereka harapkan supaya jangan Yesua turun dulu ke bumi, tetapi harus kasih kemerdekaan sama Papua dulu. Dan dosa ini pun tadi baru diselesaikan, sehingga Anda dapat mengikuti channel saya bagaimana uraian dari rema penyelesaian dua perkara ini di pengadilan Yesua. Anda dapat mengikutinya dari awal sampai tuntas. Itu saja yang bisa saya memberitahukannya. Mari kita memulai dengan apa yang Bapak beritahukan dalam Logos dan Rema firman Tuhan, dan Rema firman Tuhan tentang perkara ini. Baik, yang pertama adalah kita bacakan dulu di Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 6. Maka ternyata bertanyalah mereka dan berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak pernah mengetahui masa dan waktu di hadapan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan beritakan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia menyatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi mereka dari pandangan mereka. Haleluya. Kita baca lagi satu ayat. Iya. Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat mata angin supaya mereka jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai darah, meterai Yahweh yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusak bumi dan laut, pohon-pohon, atau sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Yahweh kami pada dahi mereka.
dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, ini 2 ayat dulu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masiah Adonai. Jadi begini. Tadi pagi sempat kami berdoa tanya karena ini sekarang ramai. Karena dalam YouTube banyak berbagai hamba Tuhan baik Indonesia, di berbagai negara maupun juga dari Yerusalem dan Israel sana di bulan September ini, terutama tanggal 23 September ini. Ya, terutama tanggal 23 September ini itu kan mereka melihat penglihatan bahwa akan ada pengangkatan. Nah, pengangkatan ke surga. Haleluya. Nah, ini benar, tetapi mereka belum beritahukan bahwa mereka belum tanya betul-betul apakah pengangkatan itu dengan tubuh ini kah atau dengan tubuh jiwa roh, pengangkatan hidup-hidup kah atau roh saja yang dipindahkan. Ini mereka belum tanya. Sehingga banyak orang pikir itu apa yang mereka lihat itu tipu. Atau omong kosong atau penafsiran yang salah atau dibilang bukan dari Tuhan. Nah, ini yang salah. Jangan seperti begitu. Artinya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang berada di berbagai negara, di berbagai wilayah, ya harus berdoa tanya Tuhan, apa yang mereka lihat itu apakah betul atau tidak, itu berdoa tanya Tuhan, jangan langsung protes. Itu satu. Saudara-saudara, tadi pagi memang kami sudah berdoa tanya Bapa di surga. Haleluya. Apakah benar yang di tanggal 23 itu pengangkatan secara tubuh, pengangkatan orang-orang saleh ke surga atau tidak? Itu kan berdoa tanya Bapa. Lalu Bapa bilang bahwa bukan pengangkatan secara tubuh jasmani, tetapi itu pengangkatan di dalam roh. Jadi tadi Bapa bilang begini, putra-putra Yahweh itu roh mereka itu akan diangkat ke wilayah pemerintahan kerajaan tubuh Amasya, untuk akan duduk bersama-sama untuk memerintah bersama-sama mereka bersama-sama dengan Yosua. Jadi roh mereka itu yang diangkat. Tubuh mereka masih di tempat mereka berada di wilayah-wilayah mereka, di Jakarta, di Jawa, di Israel, di Amerika, di Papua, dan lain-lain. Saudara-saudara, itu yang tadi Bapak beritahukan kepada kami. Dan ini yang nanti disebut dengan sudah pemisahan mulai terjadi pemisahan. Jadi roh orang kudus, orang sempurna itu sudah mulai dipindahkan ke dalam wilayah pemerintahan kerajaan tubuh Amasya di surga. Dan roh-roh orang duraka atau neraka atau orang-orang antikris itu juga sudah mulai pindahkan ke wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah antikris, pemerintahan antikris. Saudara-saudara terkasih di dalam itu tadi pagi. Lalu kemarin itu kami berdoa Zoom gabungan dari tim doa kami. Kami berdoa menyelesaikan salah satu dosa-dosa pelanggaran 10 perintah Yahweh yang berhubungan dengan pasal 35 sampai dengan pasal 15 sampai pasal 17. Nah, itu kami selesaikan, tapi Bapak bilang nanti PR-nya itu adalah kamu akan berdoa tentang para rasul yang pada waktu mereka mengalami Yesus naik ke surga, para rasul ini belum menerima, belum merasa puas bagaimana Yesus itu dia sudah bangkit, baru hidup. Setelah itu dia naik tanpa Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu menjadi suatu persungutan tuntutan kepada Bapa oleh 12 rasul ini. Nah, maupun juga oleh orang-orang Israel yang pengikut mereka. Nah, itu yang disuruh minta ampun dan didoakan. Yang berikutnya adalah di akhir zaman ini banyak orang belum siap untuk menerima kedatangan Yesus ke bumi.
Nah, karena banyak-banyak alasan di muka bumi manusia, terutama itu orang Papua. Orang Papua itu, Israel Papua itu hari ini mengendaki supaya jangan Yesua turun dulu ke bumi sebelum Papua itu dimerdekakan dulu. Papua itu dimerdekakan secara fisik. Nah, ini dua ini disuruh berdoa. Haleluya, dari kemarin. Jadi tadi ini kami ada masuk berdoa tentang dua perkara ini. Jadi perkara yang pertama itu adalah 12 rasul. Nah, jadi di situ Simon Selot. Simon Selot itu golongan murid Yesua yang dia bergerak di bawah tanah untuk bergabung dengan orang-orang Zionis pada waktu itu, orang-orang Israel, untuk mereka bergerak supaya begitu Yesua dia bisa memberikan kemerdekaan atau kerajaan bagi Israel. Haleluya. Dan itu terbukti waktu Yesua diadili oleh Pilatus itu. Mereka tanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, saya raja orang Yahudi, tapi kerajaanku bukan dari dunia, tapi kerajaan dari surga. Nah, saudara terkasih, jadi itu yang tadi kami berdoa minta ampun kenapa 12 rasul itu berbicara begitu. Kami berdoa minta ampun di hadirat Tuhan untuk minta ampun karena 12 rasul itu juga terdiri dari 12 suku Israel yang dari Papua, Afrika, dan juga dari Israel sendiri dan berbagai negara. Yang terutama juga untuk 12 suku Israel, 12 rasul ini. Jadi kami berdoa minta ampun persungutan mereka, tuntutan mereka. Kami berdoa minta ampun begini. Bapak bilang begini. Jadi pada waktu itu mereka itu mengendaki supaya Bapak memberikan kemerdekaan sama mereka. Tapi Bapak itu sesuai itu tidak langsung beritahukan sama mereka. Mereka punya tugas harus beritakan Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Karena itu rahasia Bapa, rahasia Yesua, rahasia Roh Kudus. Rahasia Bapa di surga, itu bukan tugasnya Yesua. Jadi di ayat 717 itu jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapak itu bagian Israel mau merdeka atau tidak itu urusannya Bapak di surga. Bapak bilang begitu sama Yesua. Tapi ada waktu dan itu tetap Israel akan merdeka tapi ada waktunya. Seperti itu. Jadi kan berdoa tadi minta ampun baru Bapak mengampuni itu. Lalu Bapak beritahukan tentang bagaimana Injil itu diberitakan. Jadi Injil dan peristiwa Alkitab itu sebuah dia terjadi dulu di atas Papua. Dia terjadi setelah itu. Apa yang sudah terjadi itu dicatat di Afrika. 88 buku. Setelah dicatat di Afrika, lalu dikumpulkan di Yerusalem. Dari Yerusalem baru Injil keluar, diberitakan. Firman Tuhan diberitakan ke 4 penjuru bumi oleh 12 rasul. 12 Israel ada 12 rasul. Ya. Jadi dari yang arah ke timur itu mereka beritakan Injil itu dari sana sampai 1855 itu masuk di Mansinam. Masuk di pedalaman Papua itu tanggal 26 Desember tahun 1935. 37 sampai di Epokto tempat Yesua dilahirkan tanggal. Lalu karena perang dunia dia pecah, maka pelayanan oleh Belanda misionaris Belanda tertunda karena Jepang menguasai Papua. Lalu misi pelayanan dibuka kembali tahun 1947. Pada waktu itu konferensi besar-besar di Belanda karena Injil sudah sampai di seluruh dunia, apa yang akan terjadi. Bersamaan dengan itu maka karena Injil sudah sampai di ujung bumi maka waktu itu Inggris melepaskan mandat bagi Israel merdeka. 15 Mei tahun 1948. Saudara-saudara terkasih, Injil sudah tiba di ujung bumi, tempat bayi Yesus dilahirkan, dan Israel pun merdeka. Itulah masa dan waktu kehendak Tuhan bagi Israel. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Lalu kami masuk berdoa untuk minta ampun dosa
orang Papua pada saat ini. Pada saat ini untuk mereka itu berdoa semua, baik itu kami yang berdoa, kami yang sekarang berdoa ini, maupun juga semua orang jaringan doa, namanya semua orang Papua, pendeta, pastor, semua terlibat. Semua hari ini maunya itu harus Papua merdeka. Bapak Yesus jangan datang dulu, Papua merdeka dulu baru Bapak datang. Jadi dosa ini yang tadi kami berdoa, kami minta ampun dari dosa-dosa para hamba Tuhan kami. Kami minta ampun baru. Nah, karena pikiran itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Jadi kami berdoa minta ampun, terus orang Papua punya juga kami berdoa minta ampun karena Bapak suruh minta ampun. Jadi kami berdoa minta ampun begini. Langsung Yesua berbicara kepada kami. Perlihatkan kepada kami. Lihat, apa yang kamu minta itu, kalau Papua itu diberi kemerdekaan oleh Bapa di surga, itu lihat orang-orang yang jahat-jahat, orang-orang kejam, kepalanya botak-botak, manusianya raksasa-raksasa. Mereka akan memimpin kamu 3,5 tahun. Bapak bilang begitu pertama, dan mereka akan menindas kamu. Sehingga sekarang ini dari waktu yang ada ini kamu harus hamba-hamba Tuhan harus berdoa baik. Karena Tuhan bilang orang Papua itu jahat. Itu yang pertama Bapak bilang. Lalu yang kedua itu kami berdoa lagi. Masuk meminta ampun di hadapan Tuhan. Berdoa lagi kami minta ampun baru. Bapak bilang begini. Yosua bilang begini. Yosua perlihatkan kerajaan, satu kerajaan surga yang berpakaian tempatnya teduh damai. Di situ orang berpakaian putih, mereka bersukaria di situ. Lalu Bapak juga perlihatkan suasana satu di bumi, tetapi di situ tuh banyak keributan, tangis, air mata dan lain-lain. Haleluya. Lalu Bapak bilang begini, kamu yang sedang mengerti perkara ini, kamu harus berdoa. Kamu harus berdoa, bersihkan kamu punya pikiran ini dulu. Nah, Bapak bilang begitu, bersihkan kamu punya pikiran ini dulu. Nah, karena begini Bapak langsung bilang, langsung Bapak jelaskan. Karena nanti kerajaan Papua itu kalau sudah dimerdekakan itu 3,5 tahun itu sama dengan Yesua itu 3,5 tahun menderita. Jadi waktu memberitakan Injil itu 3,5 tahun dia melanjutkan beritakan Injil sampai Yesus harus naik di Golgota. Demikian juga nanti Papua yang baru merdeka itu nanti begitu dalam keadaan sukar sulit. Kamu baru merdeka, baru diberikan kemerdekaan dalam keadaan sukar sulit itu akan banyak ada ini itu. Kalau kamu orang Papua itu kamu tidak bertobat-tobat dulu baru diberi kemerdekaan. Nah, Bapak tuh sampaikan seperti itu. Setelah itu Bapak bawa kami. Oleh karena itu kamu yang sekarang sedang berdoa, kamu punya pikiran itu kotor, sudah dikotori dengan halal pikiran-pikiran dunia. Kamu tidak kerja baik tentang kerajaanku yang kudus dan tidak terbinasakan itu. Lalu Bapak bilang, serahkan pikiran kamu. Kami berdoa langsung menyerahkan kami punya pikiran darah ke hadapan Tuhan. Kami berdoa minta ampun begini. Wih, haleluya. Malaikat Tuhan itu datang baru. Dia angkat itu. Tuhan bilang itu lihat darah hitam itu darah mati. Itu kami baru malaikat diangkat darah mati dalam dari pikiran kami. Baru itu Tuhan kami tanya itu apa baru. Tuhan bilang begini. Darah mati itu artinya kamu pikiran itu sampai Papua merdeka sampai mati. Itu pikiran itu sudah. Itu yang disebut darah mati. Jadi Tuhan angkat dari pikiran semua, angkat cabut keluar. Lalu langsung darah Yesua yang hidup itu dia isi kembali dalam pikiran kami. Pikiran kami langsung kami punya urat-urat itu dia berubah-ubah. Haleluya. Begini Tuhan bawa kami punya roh. Itu dia bawa naik ke dalam pemerintahan kerajaan Toba-Masia itu sendiri. Di sana baru kami langsung bawa Bapak kasih duduk kami ke dalam pemerintahan kerajaan Toba-Masia itu sendiri. Roh kami ada di sana. Baru masing-masing duduk di tempat jabatan kursi-kursi yang sudah disediakan di sana. Untuk memerintah bersama Yesua. Dan ini sudah mulai Bapak bilang. Lalu Bapak bilang begini. Ini baru tanggal 18. Ini sudah mulai masuk. Kamu sudah masuk. Pemindang roh kamu ke dalam pemerintahan kerajaan Toba-Masia. Pemerintahan transisi sudah mulai masuk. Lalu nanti tanggal 23 yang mereka ada lihat. 24 yang mereka ada lihat itu. Itu juga betul. Tetapi roh mereka juga akan masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Toba-Masia.
Jadi roh orang-orang sempurna, orang-orang kudus di seluruh dunia, itu akan roh mereka itu akan dibawa masuk, diangkat, dibawa masuk ke dalam pemerintahan kerajaan surga. Tapi itu dalam dimensi roh yang diangkat. Roh mereka yang diangkat, macam kami. Kami ada di sini, kami ada bicara ini. Tetapi roh kami itu sudah ada di dalam sana, dalam pemerintahan kerajaan Tebamasia. Nah, demikian pula roh orang benar seluruh akan diangkat masuk ke dalam untuk mulai transisi pemerintahan kerajaan Tebamasia kerja di dalamnya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Seperti itu. Lalu kami berdoa, apakah tidak dimulai tanggal 23 atau kenapa harus mulai dari tanggal 28 ini? 18 ini. Baru Bapak bilang begini, karena kamu sudah mengerti, ya langsung kamu sudah berdoa, kamu sudah duluan masuk. Haleluya. Begini tiba-tiba itu Bapak perlihatkan penglihatan. Dari malaikat yang dari sebelah timur itu ada satu malaikat. Dia ambil darah Yeshua. Dia ambil darah Yeshua di baskom, dia ambil darah Yeshua baru. Dia mulai jalan meteraikan. Taruh di dahi setiap orang yang percaya yang di dalam roh untuk dimeteraikan. Kami berdoa itu tanya bagaimana itu yang sedang mengenapi wahyu 7 juga. Baru Tuhan bilang iya itu yang sedang digenapi. Baru Tuhan perlihatkan mata angin dari utara, timur, barat, dan selatan. Lalu malaikat itu dia mulai jalan meteraikan orang hamba Tuhan ini. Dia mulai meteraikan hamba Tuhan itu 144.000. Banyaknya. Ini sudah mulai hari ini. Saudara-saudara, ini hari ini tanggal 18 ini sudah mulai. Kalau sudah mulai dibuka, dan dia akan jalan terus. Ini secara resmi diumumkan di seluruh dunia. Jadi hamba Tuhan lain yang sedang melihat bahwa pengangkatan yang akan terjadi itu betul. Tetapi itu roh mereka, roh orang saleh, itu yang akan dipindahkan masukkan dalam pemerintahan kerajaan Tebamasia. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya ada dengan pemeteraian yang sudah mulai jalan di seluruh dunia. Di dalam roh hari ini sedang terjadi. Haleluya. Setelah Bapak memberitahukan itu, lalu kami mulai berdoa dan roh kami sudah ada di dalam sana. Dengan demikian, maka Bapak langsung beritahukan bahwa ya itu sudah selesai. Bagian kali ini kamu sudah mengetahui rahasia ini, kamu sudah kerja, sudah selesai. Setelah itu, karena sudah selesai, kami kembali lagi penasaran dan kami berdoa tanya, Papua Merdeka ini kapan ini? Karena pemerintahan kerajaan Tebamasia sudah mulai di dalam surga di sana. Haleluya, di dalam roh. Haleluya. Lalu kami berdoa masuk tanya begini, Bapak bilang begini. Yeshua bilang itu bukan urusan saya. Yeshua bilang itu urusan dan rahasia dan waktu Tuhan. Bapak di surga punya tugas. Karena mengatur bumi, mengatur pulau, bangsa dan suku bangsa bumi itu Bapak punya tugas. Sudah, langsung bagian yang pemerintahan kerajaan Tebamasia ini punya itu sudah selesai. Setelah itu Bapak punya kata terakhir bilang begini, Yeshua punya. Apa gerangan yang terdapat dalam diri Bapak diselidiki roh Bapak? Apa gerangan terhadap diri manusia diselidiki roh manusia? Dan apa gerangan terdapat dalam Yeshua diselidiki roh Amasya itu sendiri? Lalu kami baca 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, 11, 12. Setelah kami baca ini, lalu kami masuk doa, tapi ada teman hamba Tuhan satu langsung mulai Tuhan pakai dia untuk Bapak pakai dia untuk berbicara lewat dia. Tuhan pakai dia untuk dia berbicara lewat Tuhan berbicara, Bapak di surga berbicara lewat dia. Waktu Bapak di surga berbicara lewat dia itu, dia bilang begini, ya, Bapa di surga itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi dan mengatur segala waktu dan saat dan zaman dan bangsa dan suku-suku. Ya, untuk Papua itu Bapa bilang, untuk Papua itu bangsa yang keras, bangsa yang belum bertobat-tobat. Jadi bangsa Papua ini harus bertobat-tobat betul-betul. Lalu Bapak kasih tahu dosa yang paling tinggi di Papua hari ini itu dosa ini, persinahan rohani. Itu satu, penyembahan berhala. Yang kedua itu dosa persinahan jasmani. Seks bebas terlalu tinggi membuat orang Papua banyak penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu penyakit kutukan, Bapak bilang. Itu yang kedua. Bapak bilang yang ketiga itu dosa minum mabuk cukup besar di atas Papua.
dosa minum mabuk. Itu besar. Terus yang narkoba ini juga besar di atas Papua. Narkoba ini juga besar di atas Papua. Kejahatan, ada beberapa kejahatan dari orang belajar ilmu-ilmu berhala, ilmu hitam, ilmu putih, duku santet ini juga terlalu banyak di atas Papua. Dengan demikian itu kamu harus selesaikan itu dulu. Kamu harus selesaikan itu, bertobat hari itu. Setelah itu Bapak bilang begini, Bapak juga akan menghukum itu kolonial Babilonia, yaitu bangsa Indonesia, sedang membawa masuk barang-barang ini ke dalam Papua. Itu Tuhan juga akan menghukum mereka. Tuhan akan menghakimi mereka dan Tuhan juga akan menghukum Indonesia. Bangsa Babel ini yang telah membuat orang Kristen Papua ini menjadi penuh dengan minum mabuk, penuh dengan WTS sudah mulai masuk di dalam, penuh dengan virus, penuh dengan penyakit dan judi yang mereka sedang sebarkan. Itu Bapak juga akan kembali menghukum mereka, Indonesia dan Babylon. Bapak bilang begitu. Lalu Bapak memerintahkan supaya kamu harus segera bertobat. Orang Papua harus segera bertobat. Jadi pendeta, pastor, sinode, wilayah, GKI, semua dari denominasi harus bersatu untuk serukan umatnya itu sedang binasa. Umat Tuhan yang ada dalam kandang-kandang mereka itu sedang binasa. Sehingga harus mereka itu bersatu untuk mereka perintahkan supaya bupati, gubernur, DPR, wali kota untuk mereka tutup tempat-tempat WTS, tempat-tempat miras, tempat-tempat perjudian dan lain-lain, itu supaya mereka harus bertindak tegas, supaya orang Papua itu mulai bertobat. Haleluya. Bapak bilang begitu. Setelah itu Bapak tetap mengasihi orang Papua. Jadi kalau kamu sudah mulai bertobat, itu baru Bapak akan memberikan kemerdekaan sama orang Papua, tapi itu tidak lama, hanya 3,5 tahun saja. Bapak bilang itu 3,5 tahun. Oleh karena itu, Bapak memberitahukannya seperti itu lewat satu hamba Tuhan. Saudara, tapi itu yang bicara itu bukan Yosua, tetapi itu dibicara oleh Roh Abbas, Roh Bapa Yahweh di surga. Bapa Yahweh di surga yang mengatur itu. Jadi ayatnya sama di satu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 itu. Mereka bilang, Yesua kalau bisa, Yesua mau supaya memulihkan Israel, kerajaan bagi Israel. Tapi Yesua bilang, masa dan waktu itu kamu tidak tahu, itu kehendak Bapa di surga. Bapa yang mengaturnya. Jawabnya, engkau tidak mengetahui masa dan waktu. Dan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi orang Papua juga tadi diberitahukan firman yang sama. Bahwa masa dan waktu itu adalah itu rahasia Bapa. Masa dan waktunya. Sekarang bagi orang Papua adalah dengar Injil, dengar apa yang kami beritakan, pertobatan, itu saja kamu lakukan. Kalau orang Papua sudah mulai takut akan Tuhan, basmi semua minuman keras, basmi semua tempat-tempat WTS di atas Papua dibubarkan. Karena ini tanah Kristen, umat-umat itu diselamatkan. Karena yang sedang minum mabuk, berzina, sedang penyembah itu umat-umat Kristen semua. Kamu pendeta-pendeta, wilayah-wilayah, kepala pastor-pastor, pendeta-pendeta, uskup, kelasis, dari beberapa dominasi gereja, kamu punya umat yang sedang begini. Ini cepat bertindak. Haleluya. Supaya kalau itu sudah mulai itu terjadi, haleluya. Kita jangan demo langsung ke ini, ke sana, ke sini, ke Jakarta, ke Persida. Kita demo itu tutup tempat-tempat minuman keras. Perjudi yang itu tutup. Seperti tindakan orang Yahudi, orang Israel pada zaman-zaman raja-raja Israel. Kalau raja Israel dia tumpah semua tempat-tempat berhala. Dia tumpah semua tempat-tempat mereka masuk puasa serentak. Itu Tuhan pulihkan kerajaan itu ke masa-masa itu. Demikian pula Papua, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi itu yang suruh sampaikan, maka kami sampaikan ini. Sehingga berita ini, haleluya, saudara-saudara terkasih, ada berita yang berhubungan dengan persiapan orang Papua itu ada 2 arah. Persiapan Papua yang pertama adalah orang Papua diperintahkan untuk segera bertobat dari 6 perkara dosa. Ini segera bertobat dan sama-sama basmi itu minuman keras. Agen-agen tempat penjualan minuman keras harus dibasmi. Tempat-tempat perjudian itu tanah kita, ini tanah Kristen. Itu semua dia bilang ini bertentangan dengan hukum-hukum norma agama di atas Kristen di atas Papua.
semua dibasmi. Haleluya. Dan tempat-tempat apa semua itu harus dimusnahkan dari atas tanah Papua. Itu hak kita orang Papua. Haleluya. Itu yang harus dilakukan. Saudara-saudara terkasih, karena itu Bapak tetap menyertai setiap orang yang melakukan, setiap pastor, pendeta, kelasis, wilayah, koordinator, sinode, akan bergerak bersama-sama dengan umatnya untuk menumpas tempat-tempat itu Bapak bilang Bapak tetap akan menyertainya. Karena Bapak juga benci perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan Bapak tetap ada di kepala barisan. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Dan waktu dan masa itu adalah kehendak Bapak di surga. Haleluya. Tetaplah kita merendahkan diri. Kita melakukan apa yang Bapak suruh lakukan. Haleluya. Itu saja bagian kita untuk secara jasmani di atas Papua. Dan yang secara rohani juga betul-betul orang Papua, orang-orang Kristen, orang-orang rohani itu sudah mulai sungguh-sungguh berdoa di atas Papua karena waktu kedatangan Tuhan dan pemerintahan kerajaan Tumpah-Masia itu dalam kerajaan 1000 tahun damai itu sudah dekat. Saudara-saudara, hari ini sampai kepada akhir bulan September ini, pemeteraian orang-orang 144.000 orang saleh itu sudah mulai pindah, dipindahkan. Roh mereka sudah mulai naik takhta dalam pemerintahan kerajaan Tumpah-Masia. Saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam, Tuhan memberkati kita dimanapun Anda berada. Salam, salam, salam. Bapak hamba telah menyampaikan kabar berita tentang Bapak, apa yang Bapak sedang lakukan dalam dimensi roh, tentang Bapak pengangkatan roh orang-orang benar ke dalam pemerintahan kerajaan Tumpah-Masia dan secara serentak hal ini telah terjadi di dalam roh pada saat ini sampai sedang mulai masuk ke 144.000 orang sedang dimeteraikan dan ini sedang terjadi hari ini mulai dari Papua, Indonesia dan juga Yerusalem dan berbagai-bagai suku-suku Israel yang ada di berbagai negara dan tempat penjuru bumi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya seruan untuk pertobatan besar-besar atas orang Papua dan juga para dominasi gereja supaya pemimpin harus musnahkan tempat-tempat tumpasan, barang-barang tumpasan yang ada di atas tanah Papua. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih kami percaya apa yang kami minta dan percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara.